Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah untuk senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan dan berusaha untuk meninggalkan seluruh jenis kemaksiatan. Dan kembali kita juga ingatkan bahwasanya sifat kembali kepada Allah Azza wa Jalla adalah sifat para nabi dan para rasul, dan sifat yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dikabarkan, yang dibacakan oleh imam kita ketika Allah memuji Nabi Ayyub alaihi salam, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya sebaik-baik nikmat adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Salah satu sifatnya innahu awwab, karena dia senantiasa kembali kepada Allah, kembali dalam melakukan ketaatan dan berusaha menjauhi larangan. Dan begitu pula dari sifat Nabi Sulaiman yang di rakaat pertama kita dibacakannya. Dan di pertemuan kali ini kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan berusaha memahami agamanya, yang dimana pertemuan kemarin kita sudah kisahkan dari kisah Ashabul Ukhdud. Dan di hari ini insyaallah kita mengambil dari faedah-faedah kisah Ashabul Ukhdud. Yang pertama, faedah yang pertama dari kisah Ashabul Ukhdud adalah anna milkad dunya imtihanun lisahidi. Bahwasanya kerajaan dunia itu adalah ujian bagi pemiliknya. Bagaimana Ashabul Ukhdud diuji oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimana rajanya adalah raja yang kafir lagi zalim. Bahkan dia adalah termasuk orang yang mengaku sebagai Tuhan. Dan ini semisal dengan Fir'aun dan Namrud, di mana kerajaan tersebut itu menjadi bala bagi mereka seluruhnya. Dan bagaimana kerajaan yang Sulaiman yang dibacakan di rakaat pertama, laqad fatanna, yang di rakaat pertama Allah telah mengabarkan, sungguh kami telah memfitnah Nabi Sulaiman. Di rakaat pertama itu kisah yang pernah kisahkan tentang ketika Nabi Sulaiman itu duduk-duduk sejenak dan melihat kudanya bagaimana saling berlomba antara satu dan yang lainnya, sehingga dia dilupakan berzikir kepada Allah. Dan di riwayat yang sahih, Nabi Sulaiman sampai-sampai luput, hampir luput, bahkan lewat dari waktunya dalam melakukan salat asar, sehingga dia menyembelih 100 ekor unta yang berlomba itu karena disebabkan kezuhudannya. Ini yang pertama untuk kita mengambil faedah bahwasanya kerajaan dunia adalah ujian bagi seorang hamba, apakah hamba melakukannya di atas ketaatan kepada Allah atau hal yang sebaliknya. Yang kedua dari faedah kisah Ashabul Ukhdud adalah ma'rifatullahil khas li'ibadihi salihin bimu'awanati inda syiddah. Adalah keilmuan, pengetahuan Allah Azza wa Jalla secara khusus kepada hamba-hambanya yang soleh, yang dimana hamba yang soleh ini akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla pada hal-hal yang darurat. Bagaimana kita melihat anak yang kecil ini ketika ingin dibunuh, raja sudah memberikan pasukan untuk membunuhnya di sebuah gunung yang tinggi, akan tetapi seluruh pasukan digoncang oleh gunung dan semuanya meninggal dunia. Yang selamat hanyalah anak tersebut. Kedua, raja memberikan pasukan yang akan menenggelamkan anak ini, semuanya ditenggelamkan dan hanya selamat hanyalah anak tersebut. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya hamba-hamba Allah di muka bumi itu ada hamba-hamba yang secara umum yang diberikan seluruh kebutuhan rezekinya, namun di antara mereka ada hamba-hamba yang khusus
yang dimana seluruh kebutuhannya dipenuhi secara khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Dari segala hal yang ia takutkan ia dijauhkan, dan segala yang ia inginkan ia didekatkan. Itu hamba-hamba yang khusus, yaitu hamba-hambanya para nabi, para rasul dan aulianya, yaitu hamba-hamba di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga yang bisa kita mengambil faedah dari kisah Ashabul Ukhdud adalah man arafa Allah birraha arafahu Allah fi syiddah. Barang siapa yang mengenal Allah di waktu dia lapang, di waktu tidak ada kesibukan, di waktu dia mampu berzikir, ia berzikir kepada Allah, ia melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengenalnya di waktu ia susah. Barang siapa senantiasa bersedekah pada saat lapang, maka pada saat sempit Allah bersedekah pula kepadanya. Barang siapa yang senantiasa menolong agama Allah di waktu lapang, di waktu dia mampu, maka Allah akan menolongnya di waktu ia sempit. Sebagaimana yang kita lihat ulang, anak yang Ashabul Ukhdud, Allah menolongnya di waktu dia sulit. Mengapa? Karena dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah di waktu ia lapang. Pelajaran yang keempat dari kisah Ashabul Ukhdud adalah at-ta'allum inda sigari sin azka wa azka. Bahwasanya mempelajari agama Allah Azza wa Jalla pada saat masa belia itu lebih suci. Kenapa? Karena fitrah anak-anak lebih cepat menerima, dan azka ini lebih cemerlang karena otak anak-anak itu jauh lebih utama. Maka dari itu kepada bapak-bapak kami nasihatkan yang memiliki anak agar senantiasa bersegera untuk memasukkan anak-anaknya ke rumah-rumah Quran, ke pondok-pondok, apalagi hafalan Al-Quran. Anak-anak itu sangat cepat menghafal. Beda dengan kalau kita sudah besar, sudah menikah, sudah banyak pikiran, itu sudah sulit untuk masuk hafalan Al-Quran. Maka dari itu kalau bisa kita nasihatkan, jika memiliki anak khususnya laki-laki, untuk segera menjadikan anak tersebut wali dari wali-wali Allah Azza wa Jalla, yang menjadi penolong agama Allah Azza wa Jalla. Yang kelima yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ashabul Ukhdud, at-tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'ish syaitan. Hendaknya kita bisa membedakan yang mana wali-wali Allah Azza wa Jalla, yaitu anak tersebut, dan mana wali-wali syaitan, yaitu para penyihir. Dan yang keenam yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah Ashabul Ukhdud, az-zuhdu wal qana'ah min ad-dunya wat tam'u 'ala al-akhirati bi islamil a'la. Hendaknya kita memiliki sifat zuhud. Sifat zuhud itu meninggalkan segala perkara yang tidak mengantarkan seorang hamba kepada akhirat. Sebagaimana kisah Gulam ketika ditawarkan oleh sahabat raja, jadikan saya melihat, saya akan memberimu segala sesuatu yang engkau inginkan. Akan tetapi Gulam mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu, ana ma'ashfik, saya tidak mampu menyembuhkan. Kenapa? La ashfi ahadan, karena saya tidak mampu menyembuhkan seorang pun di muka bumi. Inna Allah yashfi, sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkanmu. Kalau kamu ingin sembuh, masuk ke dalam Islam, kemudian saya mendoakanmu. Dia lebih tamak keislaman terhadap sahabat raja ini daripada dunia yang ia akan diberikan. Ini akan mengingatkan kepada kita tentang hendaknya kita zuhud terhadap dunia dan terus tamak terhadap perkara-perkara akhirat. Dia lebih memilih keislaman dari sahabat raja daripada harta benda yang ia ditawarkan. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa ambil di dalam Al-Quran adalah at-ta'lim li haqiqati syifa la ashfi ahadan innama yashfihullahu rabbul alamin. Agar hendaknya kita mengajarkan kepada diri kita dan anak-anak kita bahwasanya obat itu bukan yang menyembuhkan sebuah penyakit, akan tetapi yang menyembuhkan segala sesuatu adalah Allah Azza wa Jalla. Obat hanyalah sebab, bukan hakikat kesembuhan. Maka dari itu banyak kita melihat di rumah sakit yang berjejer
yang sudah bertahun-tahun minum obat tak kunjung sembuh. Kenapa? Karena ia mengira bahwasanya obat yang menyembuhkan penyakitnya, padahal yang menyembuhkan penyakitnya hanyalah Allah semata, dan obat hanyalah sebab syar'i untuk kita lakukan. Yang kedelapan adalah at-tamassuk bidinillah. Hendaknya kita senantiasa berpegang teguh di agama Allah Azza wa Jalla, walaupun hal tersebut menggetarkan jiwa kita, bahkan bisa melayangkan jiwa-jiwa kita. Sebagaimana gulam yang dimana dia bersikeras untuk tetap di atas agamanya, sebagaimana gurunya gulam sampai-sampai dibelah dua badannya, tapi dia tetap di atas agama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga sahabat raja yang dibelah dua karena mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kesembilan, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisah Ashabul Ukhdud adalah a'ta nafsahu Allahul wahidil qahar. Jadi di mana gulam memberikan jiwanya ketika dia mau dibunuh di sebuah gunung, sebenarnya dia sudah bisa lolos. Semua pasukan raja sudah digoncangkan oleh gunung dan semuanya terjatuh dan meninggal dunia. Yang selamat hanyalah gulam. Seandainya gulam itu juga kabur, tidak kembali ke rumah raja, itu sudah bisa. Akan tetapi dia lebih memilih untuk berjihad dengan harta dan jiwanya agar ia diinginkan menjadi orang-orang terdekat oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang Allah kabarkan, la ikraha fil ladina qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam infisama laha wallahu samiun alim. Ini yang bisa kita berikan, sekali lagi kita ingatkan. Dan faedah yang terakhir untuk kita ingatkan, hendaknya kita berpikir dan bermuhasabah tentang apa yang telah kita berikan di agama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana gulam telah memberikan harta dan jiwanya untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang dimana sampai-sampai disebabkan menegakkan kalimat ini jiwa gulam pun melayang, jiwa guru gulam melayang, dan jiwa dari sahabat raja melayang, disebabkan untuk menegakkan kalimat tauhid. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran apa yang telah kita berikan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Semoga dari 10 faedah ini bisa memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.